2 lembar udah kita hitung halaman sisanya gitu. Halaman masih sekian lama lagi, kok lama banget nggak beres-beres, nah gitu ya, tanda-tanda lemah iman kita jadi malas beribadah. Sholat pengennya cepet, kalau sholat duha cukup 2 rakaat gitu, biasanya kita bisa 8 rakaat jadi 2 rakaat. Biasanya malam bangun, kalau orang sudah terbiasa bangun malam tuh dia akan tetap bangun. Tapi biasanya lama, ini cuma 2 rakaat cukup. Berdoa juga nggak lama-lama gitu. Nah itu udah indikasi dari mulai lemah, tanda-tanda lemahnya iman gitu. Lalu apa yang menyebabkan lemahnya iman? Nah ini ya, apa yang menyebabkan lemahnya iman? Di dalam surat Al-Baqarah, nanti dicari ya, saya kok lupa nomornya. Fi qulubihim maradu. Ya. Ada penyakit di dalam hati. Nah, ini kayak kalau saya dokter nih, ada penyakit di dalam hati. Jadi kalau kanker itu, sel kanker itu, ngapain sih ada kanker itu? Kenapa bisa menyebabkan kematian? Karena kanker itu memakan nutrisi dalam tubuh kita. Kita minum vitamin dimakan, kita minum protein dimakan, semua nutrisi kita dimakan sampai akhirnya kita kekurangan gizi dan semua hal-hal yang baik di dalam tubuh kita dimakan, akhirnya kita meninggal gitu. Nah, ini juga orang yang lemah iman, tanda-tandanya adalah fi qulubihim ada penyakit. Jangan anggap bahwa ini tidak lebih berat, lebih berbahaya dari kanker. Karena itu penyakit, dan penyakit itu memakan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita himpun gitu. Kita dulu rajin ngaji, rajin menghafal Al-Qur'an gitu. Grogoti dengan rasa malas gitu. Udah malas. Biasanya tadi sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sekarang cukup yang wajib aja. Biasanya bangun di tengah malam berat banget gitu. Entarlah, ini udah bangun jam 3, entar jam 4. Kok belum azan, entar aja. Nah, itu banyak entar itu karena ada penyakit di dalam hati yang perlu kita obati gitu. Kalau kita diamkan penyakit ini, akan menggerogoti semua amal-amal kebaikan kita, dan kita akan menjadi orang yang bangkrut, akan menjadi orang yang merugi. Diteruskan di dalam ayat tadi, fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Dan kemudian Allah menambah penyakit itu karena nggak kita obatin lagi, tambah lagi. Tadinya cuma sekedar malas sholat, malas sunatnya, akhirnya kita menjadi pengennya kayak orang-orang gitu, pengennya main-main sama kayak orang-orang. Bukan Quran lagi yang kita buka, tetapi lebih banyak main HP. Karena apa? Sama Allah dibiarkan. Karena penyakit hati itu tidak kita obatin. Dan pada akhirnya goal-goalnya adalah apa? Allah akan memberi azab yang berat. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu walahum, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini yang paling kita takutkan. Tiba-tiba kita dapat musibah, kita tiba-tiba dapat ujian yang kita tidak sanggup. Tiba-tiba macam-macam yang kita tuh sampai mata nasrullah, kapan nih pertolongan Allah, kok segini beratnya gitu, sampai kayak gitu. Kita lupa bahwa ternyata awal mulanya adalah ada penyakit hati yang tidak kita obati, kemudian Allah biarkan sehingga bertambah-tambah penyakit hati. Lupa kemudian Al-Quran sudah bergeser, Al-Quran udah nggak pernah kita pegang-pegang lagi. Yang tadinya odoj, apalagi yang kita tadinya menghafal Al-Quran udah nggak lagi. Sunat-sunat sudah kita hilangkan. Akhirnya tadi kita menjadi kering, kerontang, dan kemudian datanglah azab satu persatu. Tidak mungkin tadi kalau DP-nya dikasih di dunia, dan itu sangat pedih gitu. Sangat pedih gitu. Nah, inilah indikasi-indikasi yang harus kita perhatikan, bagaimana sebelum penyakit itu menjadi berkarat di dalam hati kita, sebelum menjadi ayat selanjutnya khotamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati kita, wa ala sam'ihim, kemudian pendengaran kita, wa ala absorihim, kemudian mata kita, walahum
azabun alim. Allah menutup mata kita, menutup pendengaran kita, semua kita. Ada yang nasehatin udah nggak bisa lagi, kamu jangan berjudi lagi, udah nggak kita dengar. Bu, kamu sholat udah nggak kita dengar. Ada pengajian udah nggak bisa lagi, sudah ditutup sama Allah gitu. Pedih banget. Nah itu. Jadi sebelum seperti itu, ketika azab kita sudah iman kita sudah mulai goyang-goyang sedikit. Kenapa ya? Kemarin saya bisa sholat duha, sekarang 8 rakaat kok sekarang cuma 4. Baru bergeser sedikit kita sudah harus waspada itu. Tuh. Harus waspada. Udah biasanya kita ikut pengajian seperti ini, terus kemudian kita udah mulai males, nah kita udah harus waspada. Jangan sampai tadi dibiarkan sama Allah menjadi kemudian kemalasan kita, kemudian Allah menutup semua telinga kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya, sehingga tadi semua nasihat sudah kita masukin lagi, tercabut hidayah daripada kita. Maka disitulah kita tinggal menunggu saat-saat azab menghampiri kita. Nauzubillah min dzalik. Maka itu kenalilah diri kita. Kita yang paling tahu seberapa besar iman kita sedang naik atau sedang turun. Kitalah yang tahu. Nggak usah kita nyari-nyari iman kamu lagi turun, yang jangan mikirin iman orang. Iman kita aja perhatikan gitu. Iman kita perhatikan. Nah, apa penyebab dari penyakit-penyakit hati itu? Yang pertama adalah kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kurang yakin bahwa Allah tempat kita bergantung, bahwa Allah tempat kita meminta, bahwa Allah tempat kita bersandar, bahwa hidup dan mati kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Kurang yakin kita gitu. Kita lebih banyak siapa sih Allah gitu. Entar kan urusannya sama akhirat gitu. Kurang yakin. Nah, kita tumbuhkan bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita, saya tuh sudah berdoa, sudah beribadah, tetapi kok rezeki saya masih seret gitu. Nah, itu ada kekurang yakinan gitu. Terus, apakah kita kalau ibadah terus, kalau kita minta sama Allah terus, apakah Allah akan mengabulkan? Nah, itu ada keraguan di dalam hati kita. Menjadikan itu titik-titik dari penyakit lemahnya iman. Saya itu sakit udah sekian lama, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Katanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Mana? Hidup saya seperti ini terus. Nah, ini kurang yakin. Coba dibangun keyakinan ini. Saya sering kali kalau mungkin ibu-ibu, kalau kita cari betapa takjubnya dengan kehidupan kita ini, dari mulai kita lahir sampai dengan saat ini, betapa banyak keajaiban yang Allah pertontonkan kepada kita. Tadinya nggak mungkin sanggup nyekolahin anak, anak juga lulus dengan baik, bisa lulus dengan baik. Tadinya nggak mungkinlah kita gitu ya, nggak mungkinlah kita menjadi seperti ini, ternyata bisa menjadi seperti ini. Dan kalau ibu-ibu yang kita sekarang ini takjub Bu. Ketika perasaan kita, hati kita dinodai oleh peristiwa di Cina, yaitu di Uighur, di mana saudara-saudara Islam kita disiksa demikian kejamnya. Gimana mereka itu digantung kakinya, kemudian kepalanya dibawa sampai mereka tuh pingsan, disetrum, disuruh duduk di dalam besi yang sangat panas. Terus kemudian bagaimana diikat kepala, dijadiin satu sama kaki gitu. Itu penderitaan-penderitaan yang kita hanya bisa, ya Allah, hanya Engkau yang mampu menolong, turunkan bala tentaramu gitu. Ya, kita udah nggak bisa. Siapa yang bisa menolong ini? Ngadu sama pemerintah, juga pemerintah sibuk dengan penderitaannya sendiri gitu. Mengadu kepada dunia, nggak ada yang sanggup ikut menolong mereka gitu. Akhirnya apa Bu? Paling tidak doa orang-orang muslim di Indonesia, paling tidak yang kita minta doa, ya Allah turunkan pertolonganmu, hanya Engkau yang bisa menolongnya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh belahan dunia kaum muslim merasa tersakiti, kemudian berdoa kepada Allah. Dan ingat, doa orang-orang yang terzalimi itu sangat makbul. Dan tiba-tiba Allah, apa yang terjadi? Bukan
bulldozer, bukan tank-tank yang menghancurkan orang-orang Cina itu. Bukan juga gempa bumi yang sangat dahsyat, atau yang kita harapkan ya Allah turunkanlah banjir misalnya ya. Enggak. Dihinakan oleh Allah dengan melawannya dengan hanya sesuatu yang sangat kecil dan tidak terlihat gitu. Jadi bukan dengan tank-tank yang besar, bagaimana bom atom gitu, gimana Israel menggempur Palestina. Kalau kita lihat bagaimana Israel menggempur Palestina, ternyata yang mati cuma berapa ratus gitu. Ini enggak. Hanya dengan benda atau sel terkecil, yaitu virus corona.